Salam secangkir kopi pahit. Jangan lupa kita ngopi dan tetap semangat. Sambil ngopi, kita akan bincang-bincang tentang hal-hal yang mungkin penting atau tidak penting di dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas channel ini dibangun adalah untuk membangun menjadi manusia yang seutuhnya kita ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu ya, sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan agama, dengan keyakinan, dengan Tuhan, ya, dengan Allah, yaitu soal kehidupan kita. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu kita selalu ditawari oleh suatu agama, ya, agama rata-rata agama yang modern sekarang ya, itu iming-iming. Jadi kalau beragama saya, kamu bisa kaya, diberkati. Ya, kamu sinilah nanti diberkati. Kamu ikut Tuhan lah, kamu ikut Allah lah, kamu ikut kami lah, gitu. Supaya diberkati, supaya nanti usahanya lancar, supaya nanti penghasilannya bagus, supaya nanti tokonya laku, supaya nanti apa uh, pokoknya bisa selesai lah masalah hidup kita dalam hal ekonomi gitu kan. Jadi ini tuh sering saya dengar gitu loh. Kenapa dibahas? Ini sering saya dengar. Apakah maaf ya mungkin ya karena sekarang dunianya global gitu kan. Apa yang ada di dalam gereja, apa yang ada di dalam masjid yang dikorbankan orang itu semuanya keluar melalui YouTube kah, mau melalui media sosial segala macam. Jadi kalau saya bilang saya mendengar pendeta A khotbah di gereja kan belum tentu saya masuk ke gereja itu, atau saya mendengar seorang ustadz A khotbah di masjid belum tentu saya masuk ke masjid itu, karena sekarang semua bisa diakses melalui media sosial dan juga misalnya salah satunya YouTube ya, seperti yang saya sampaikan ini. Dan sebenarnya itu menjadi prihatin. Kenapa menjadi prihatin? Pertama, saya belajar kerohanian. Jadi saya adalah orang yang beragama, ya, karena harus beragama di Indonesia. Jadi saya juga pegang suatu agama. Nah, dari semua yang saya pelajari, itu menjadi tampak aneh, lucu, dan maaf ya, mungkin kalau orang orang ya, kalau Anda seorang aliran Wahabi ya bilang wah itu bid'ah, bid'ah gitu. Atau kalau Anda seorang Khawarij misalnya, wah itu kafir ya. Jadi memang betul gitu loh. Jadi sebenarnya banyak pengajaran-pengajaran di dalam hal kerohanian itu justru menawarkan sesuatu yang tidak rohani. Ini yang aneh. Kenapa saya membahas ini? Saya bukan seorang rohaniawan, tetapi sebagai seorang manusia yang belajar rohani, itu saya mempertanyakan, kenapa hal-hal yang rohani yaitu agama, tapi yang dibahas hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang roh gitu. Roh itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, tentang surga, tentang neraka yang tidak kelihatan, tetapi yang dibahas bagaimana cara cara yang enak-enak di dunia ini atau ditawarkan gitu kan. Nah, makanya tema kali ini saya ngasih judul yang sebenarnya biasa saja lah, bukan mau bahas yang rohani ya. Saya tidak ingin sebenarnya terlalu dalam ke rohaninya seperti itu. Tapi gini, kita itu sering dibohong-bohongi soal harta di surga. Jadi cobalah kamu bikin gedung ibadah yang bagus. Wah, yang mau sumbang lah sebanyak-banyak lah. Ya dikasih AC, karpet yang bagus segala macam, ya kursi yang bagus segala macam, supaya nanti kamu dapat istana di surga. Ya nggak salah, karena itu ada dalil-dalilnya. Saya bilang nggak salah, itu ada dalil-dalilnya. Jadi semua orang yang mengajarkan itu ada dalil-dalilnya. Tapi kok harta di surga, surga kan itu kan rohani, roh. Tapi kenapa kebendaan? Kenapa ada hubungannya dengan harta, emas, perak, duit? Jadi kalau saudara dijanjikan uang banyak di surga, nanti pakai beli apa? Ya kan? Di dunia aja mata uang udah banyak, dolar, yuan, rupiah, gitu kan. Dolar pun udah banyak, dolar Singapura, dolar Australia gitu, dolar Amerika. Nah, kenapa gitu? Kita ditawarin masuk agama supaya kita dapat harta di surga. Nah, harta di surga itu apa? Itu yang tidak pernah dibahas oleh rohaniawan. Jadi saya pun sering bertanya, ya, saya mau ceritakan teman saya itu ya beraneka ragam gitu kan ya. Kadang-kadang ngobrol bareng-bareng sama seorang ustaz ya, karena teman kan ya, teman kan boleh ngeritik, boleh apa kan.
Beda misalnya kalau saya mengkritik, misalnya seorang ustadz terkenal, wah saya bisa dibully. Tapi karena berteman ya kita kritik sambil tawa-tawa aja. Kenapa sih Tat? Kenapa sih Tat? Kenapa sih gini? Atau seorang pendeta saya ngomong, ya berdebat lah sampai malam gitu sambil ngopi. Ya nggak apa-apa kan namanya juga perdebatan. Yang penting dalam rangka persaudaraan, dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran gitu loh kan. Mencari kebenaran dan pembenaran beda gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya menggelitik kita semua, terutama teman-teman saya yang orang awam, karena saya kan petani. Jadi lingkungan saya, teman-teman saya itu kebanyakan petani, kebanyakan juga pedagang, kebanyakan juga UMKM mikro gitu yang usahanya tuh mikro semua gitu. Yang modalnya cuma ratusan ribu gitu kan, ya cara berpikirnya itu sederhana gitu sampai kok wah saya enak nih masuk agama itu karena ditawarkan harta di surganya ini wah ditawarkan istri di surga, ditawarkan suami di surga gitu kan, ditawarkan apa lagi. Sesuatu hal yang sebenarnya duniawi gitu loh, sesuatu yang bukan roh, bukan rohani. Nah ini yang kita, saya maaf ya saya bilang, maka judulnya kita dibohong-bohongi. Harta di surga itu seolah-olah benda, harta di surga itu seolah-olah adalah apa, sesuatu yang kebendaan gitu loh, ada mobil, ada uang segala macam gitu kan. Bahkan ya ada seks di situ. Bahkan ya saya, kalau saudara pernah tahu heboh kan, ada seorang ustadz yang mengatakan di surga itu nanti free seks, seks bebas karena bisa bisa berhubungan seks dengan 7 bidadari, dan itu jadi kontroversi. Karena apa? Karena pemahaman rohaninya tidak jelas. Ya, ya bukan bukan saya menganggap bahwa orang-orang tersebut bodoh, orang-orang tersebut sebenarnya bid'ah gitu, bukan, tapi cuma kurang belajar gitu ya. Cuma karena nggak tahu akhirnya menyampaikan sesuatu yang tidak tahu. Nah, karena saya seorang pengajar, jadi saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak saya tahu. Nah, berbeda dengan dunia ini sekarang, seorang yang mengaku pendeta lah, ya kan ustadz lah, dia ngajar sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, di cuma kata-katanya gitu, cenah 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 sudah teama gitu. Nah, itu akhirnya membuat segala sesuatu itu menjadi apa istilah kerennya ambigu. Jadi ya, atau kontroversi atau apalah bahasanya ya, itu akan menjadi begitu. Nah, karena saya berprinsip lebih baik seorang guru itu digantungi sebuah batu di apa di lehernya dan dicemplungkan ke laut daripada dia menyesatkan. Karena apa? Karena ke sesuatu yang salah itu akan salahnya turun temurun. Ya, jadi tidak bisa sebenarnya seorang yang mengajar itu dengan sesuatu yang salah. Sesuatu ya yang tidak tahu saja, jangan jangan so tahu dan jangan pura-pura tahu gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi untuk kita yang bukan rohaniawan tapi yang mau belajar rohani, yuk kita jangan mau ditipu atau dibohong-bohongi tentang harta di surga. Di surga itu semua emas pun kita injak-injak, artinya tidak ada harganya, ada batu permata segala macam. Ya mungkin gambaran surga beberapa agama kan seperti itu. Ya, tapi jangan dianggap bahwa itu suatu yang wah yang bisa kita colong, kita jual. Nanti banyak perampok di surga nyolongin emas gitu kan. Ya jualnya kemana? Dengan mata uang apa? Emang ada toko emas di surga? Gitu kan? Atau ada pandai besi yang bisa membuat perhiasan gitu kan. Nah, jadi kita itu konotasi surga, konotasi rohani, konotasi agama itu kebanyakan kebendaan. Dan saya bilang, maka kita dibohong-bohongin nih. Ya. Sehingga banyak orang beragama, pindah agama, itu motivasinya itu. Bukan mencari Allah. Ya, saya tidak menyalahkan dalil-dalil, karena dalil itu ada dan kita susah menentang. Ya, kita perdebatkan dalilnya. Karena saya tidak memperdebatkan dalil, tidak memperdebatkan ayat gitu kan. Tetapi prioritasnya apa? Ya kalau rohani ya rohani. Saya dalam bidang pertanian itu kan biologi, ya biologi saya yang ngomong ya, gitu loh. Yang ada hubungannya, jadi biologinya jangan jangan bagaimana cara menjangkok sambil semedi. Wah itu jadi mistik gitu. Ini bahasa biologi mencangkoknya dalam mimpi, kan nggak bisa seperti itu. Atau ya kan di dalam roh, bagaimana mencangkok di dalam roh, bagaimana supaya akar itu cepat jadi kita doain, ya kan enggak seperti itu ya ya melalui proses biologi dengan dikasih apa perangsang akar, dikerat, dibungkus dengan tanah atau media tanam, itu kan seperti itu. Jadi nah yang menjadi lucu karena ya rohani itu
menawarkan hal-hal yang harta. Sehingga banyak orang akhirnya, yuk sodako, yuk kasih persembahan, perpuluhan. Kalau nggak ngasih nanti dikutuk sama Allah, makanya miskin gitu. Aduh, Tuhan. Kalau orang miskin gimana mau ngasih persepuluhan lah ya, kalau di dalam Kristen atau di dalam umat Yahudi, atau ngasih sodako. Nah, dia udah miskin, makannya susah. Harusnya dia diberi, bukannya ditahu apa rohaniawan itu nawarin, beri maka kamu akan diberi gitu kan, coba sedekahnya biar banyak, sedekahnya biar banyak, anaknya banyak, kan ngasih makan anak juga itu satu sedekah. Nah, jadi pemahaman rohani itu jadi nyeleneh. Kalau saya bilang nyeleneh dan aneh. Nah, kembali kita masuk lagi kepada harta di surga. Memang betul, ketika kita menabur kita akan menuai. Jadi kalau orang nabur uang ya dapatnya uang, ya kan, nabur uang. Nabur benih ya dapatnya pohonnya, nanti ada benihnya. Nah, jadi semua itu sebenarnya dijawabnya di dunia ini. Jadi kalau kalau kita berbuat baik ya kebaikan. Jadi kalau saudara ingin sodako, ingin infak, atau ingin persepuluhan atau persembahan di, ya, di Kristen atau Yahudi, itu jangan ngarepin balik uang lagi kalau berpikirnya rohani. Berpikirnya bahwa kita menabur kebaikan, jangan menabur uang. Nanti dilipat gandakan gitu. Kalau kamu nabur sekian, kamu akan dapat sekian. Itu namanya penggandaan uang. Makanya dibahas ya kan di materi sebelumnya, ada penggandaan uang nih kayaknya di gereja, ada penggandaan uang nih kayaknya di masjid nih, ulama-ulama rohani-rohani itu ngajarin penggandaan uang. Ya lebih lebih baik trading gitu, tanam saham gitu kan, penggandaan uangnya jelas daripada disuruh jual motor nanti diganti mobil, ya disuruh jual gubuk nanti digantinya istana. Jangan seperti itu. Rohani adalah orang yang kita dibodoh-bodohi. Namanya saya bilang sekali lagi, materi kali ini kita jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi kalau kita menanam kebaikan, kebaikan. Jadi sudah kebaikan. Lalu harta itu apa? Saya ingin menjelaskan. Ada beberapa analogi tentang harta di surga. Bagi Allah, ya, ini saya harus kembali nih kepada sejarah. Kalau saudara orang Muslim, saudara harus belajar nih dari Musa, belajar dari zamannya Yesus. Karena kalau tidak, semuanya itu semua asumsi. Ini adalah fakta yang tercatat gitu kan. Jadi bagi Allah, manusia itu harta yang paling berharga. Harta, harta yang luar biasa gitu kan. Itu tercatat dalam sejarah. Kalau baca, nah, kenapa Anda tidak tahu? Karena Anda tidak baca. Gitu kan. Tidak tahu infonya. Jadi ya berasumsi. Tetapi dalam kenyataan saya membaca, ya, membaca sejarah, riwayat segala macam ya kan. Sampai zaman zaman Nabi Isa, zaman Muhammad, itu manusia itu hartanya bagi Allah, karena itu saking sempurnanya ciptaan Allah itu adalah manusia. Dari semua makhluk, itulah hartanya Allah. Jadi Allah itu tidak ingin harta yang lain selain manusia ini, karena itu disayangi dia. Semuanya lah, kalau saudara baca-baca ayat-ayat, dalil-dalil, pasti itu Allah sangat menyayangi manusia, gitu kan? Karena itulah harta. Lalu kok harta bentuknya seperti itu? Ya iyalah, gitu. Saya punya anak laki-laki, ya. Istri saya sangat sayang nih, yang si bungsu. Istri selalu, ya, kalau ada apa-apa, kalau dia kangen apa, kamu adalah hartaku yang paling berharga. Wah, istri saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang jangan lebay, Mam. Iya, tapi ini kan ini yang dimiliki. Harta itu sesuatu yang dimiliki, yang paling berharga yaitu anaknya. Ya kan? Anaknya yang bungsu ini kan dia selalu ngomong gitu, kalau ada apa-apa, kamu tuh harta mama yang paling berharga gitu. Kamu tuh harta mama. Istri saya selalu bilang begitu. Nah, tetapi memang seperti itu. Harta kita di dunia ini mau disebut ya itu keluarga kita gitu kan, ya. Jadi manusia itu hartanya Allah yang paling berharga. Nah, lalu kan kalau saudara uh, berbasisnya tadi dari agama Samawi, pasti tahu, pasti kalau kita berbuat baik kita akan mendapat harta. Nah, harta kita di surga adalah Allah, bukannya emas, bukan perak, bukannya duit, bukannya istana gitu loh. Ini yang saya mau sampaikan. Ya terserah, kalau saudara pendeta komplain sama saya silahkan. Kalau saudara ustadz komplain sama saya silahkan. Ya. Karena saya juga belajar. Walaupun saya bukan rohaniawan, tapi saya belajar. Itu adalah harta kita di sorga adalah Allah. Ya, Daud tuh pernah berkata begini, Allah itu adalah gembalaku. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Aku nggak akan kekurangan apa-apa. Kenapa? Karena Allah cukup. Itu harta yang paling berharga bagi Daud. Jadi ya kembali
harus baca sejarah lagi gitu loh kan, bukan cuma cenah-cenah gitu kan, harus harus baca lagi sejarahnya bagaimana Daud harus ya untuk memahami Daud ya kita harus mau nggak mau baca kitab Jabur. Untuk memahami Sulaiman misalnya mau nggak mau saudara walaupun muslim siapapun saudara harus baca ya kitab Pengkhotbah, kitab Amsal segala macam gitu kan untuk memahami Musa, Ibrahim segala macamnya. Ya jangan katanya yang cuma sepotong-sepotong harus full. Sama aja kita apa mau baca novel cuma baca sinopsisnya doang, tapi nggak baca novelnya. Atau kita nonton film, nonton premisnya doang, wih premisnya seru nih ya kan yang cuma nggak ada 1 menit kan, wah ini paling seru. Tapi coba nonton dari awal sampai akhir. Nah, sama juga ketika kita belajar rohani, ini rohani ya, itu jangan setengah-setengah. Jangan cuma cenah-cenah katanya, aja ngambil dalilnya dikit-dikit ayatnya. Padahal ketika keseluruhannya kita paham, harta kita di surga itu Allah. Nah, ketika manusia ke surga pengen dapat harta emas, perak, ya, bidadari, itu udah penghinaan terhadap Allah. Saya bilang, itu penghinaan. Sangat menghina Allah. Seolah-olah Allah itu tidak lebih berharga daripada tuh bidadari yang cantik-cantik, yang telanjang-telanjang di surga. Atau emas yang sebenarnya itu dijadiin jalanan sama Allah kan. Atau batu jamrud, permata semuanya itu dijadikan apa taman oleh Allah. Artinya sesuatu itu tidak berharga. Allah itu lebih berharga daripada apapun yang ada di surga. Nah, ketika kita dibohongin oleh para rohaniawan bahwa kamu akan mendapat harta di surga, apa hartanya? Tidak pernah jelas diceritakan. Ya seumur hidup saya baru ada orang satu yang saya dengar, yang sama seperti yang saya omongin, bahwa harta di surga adalah Allah. Nah, dengan dalil-dalil yang ada semua, harta manusia yang berharga adalah Allah. Karena bagi Allah, manusia juga ada harta yang berharga. Sama seperti istri saya peluk anak saya yang bungsu, dia bilang, kamu adalah harta mama yang paling berharga. Lalu anak saya juga menganggap bahwa mamanya itu harta yang paling berharga. Kan begitu, ada timbal balik. Nah, itu yang harus kita pahami. Lalu, kenapa kita sedekah? Kenapa kita, ya itu untuk menunjukkan bahwa kita orang yang baik. Bahwa kenapa kita buang-buang duit, itu tidak lebih berharga daripada Allah. Kenapa kita ngasih makanan kepada orang miskin itu tidak lebih berharga daripada Allah, ya kan? Ya uang kita nggak ada harganya di hadapan Allah. Jadi Allah itu seolah miskin gitu kan? Jadi apa ya? Ada satu pendeta yang luar biasa. Ini menentang semua agama. Pendeta ini menentang semua. Jangan berpikir kalau kita sedekah itu kita ngasih utangan kepada Allah. Wah, nanti cari di YouTube pendetanya siapa, saya nggak akan nyebut. Dia bilang, Allah itu kayak ngasih, kita itu ngasih utangan ke Allah, kita tuh jadi kayak rentenir. Udah kita kasih utangan, Allah saya sedekah nih 100.000. Ya, kita menghutangkan bagi Allah, nanti Allah yang bayarin. Ya ampun, ini otak rentenir kayaknya para rohaniawan. Tapi saya setuju dengan pendeta ini, kalau saudara cari. Jadi saya bukanlah orang satu-satunya. Banyak sebenarnya orang yang berpikir sama seperti saya karena berdasarkan dalil. Bahwa jangan ada kata menghutangi Allah. Kita bisa sedekah, kita bisa ngasih makan orang karena kita sudah dikasih rezeki. Bukannya kita ngutangin Allah, kita utangin 100 juta, kita utangin rumah ibadah, kita utangin supaya nanti kita, wah, dibalas-balas, kita berbuat baikan kepada janda-janda, nanti di sorga kita dapatnya gadis-gadis gitu. Ya, aduh, pusing kepala baby. Gitu kan. Jadi ini yang harus kita pahami. Pengajaran agama sih maaf. Sekarang itu sudah banyak menyimpang. Saya setuju dengan Wahabi. Kita itu udah banyak bid'ah. Saya setuju dengan apa orang Katolik bahwa agama setelah Katolik itu sekte, memang betul. Ya, sesuatu yang baik ya lakukan yang baik. Rohani ya rohani. Jangan dihubung-hubungkan dengan kenikmatan hawa nafsu. Jadi saudara pengen masuk surga karena pengen punya rumah bagus kan akhirnya. Saudara pengen masuk surga karena pengen berhubungan seks dengan para bidadari. Saudara pengen masuk surga karena tadi udah ngutangin ke Allah. Terus kalau Allah nggak bayar gimana? Kita jadi rentenir, debt kolektor. Ya oke. Jadi saya bukan marah-marah. Tapi ini adalah kebenaran. Kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan ibaratnya dalilnya lah. Kalau kata Ustadz dalilnya ini nih, gitu kan. Tetapi ya dalilnya kalau yang bikin salah kan bukan dalilnya. Yang bikin salah itu bukan ayatnya. Yang bikin salah ada penafsirannya.
oh harta itu gini gitu kan. Nah, jadi kembali saya ceritakan, kenapa Allah menyayangi manusia, ya sama seperti itu. Di dalam diri manusia itu ada harta karun yang terpendam, yaitu kemampuan manusia yang sama seperti Allah, ya kan? Ada talenta, ada segala macam, dan Allah itu juga menjadi harta kita karena ya udah dekat Allah saja damai. Jadi makanya di dalam kekristenan Allah dan manusia itu akan membangun namanya kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bentuknya kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga itu yang ada cuma tiga, ya, menurut menurut Injil, ya, menurut Injil itu cuma ada tiga: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus, katanya. Jadi sukacita oleh karena Allah gitu, karena Roh Allah, ya, di Islam disebut Rohul Kudus gitu kan. Sukacita oleh karena Rohul Kudus. Di Kristen oleh karena Roh Kudus, karena Rohul Kudus itu bahasa Arab, ya. Bedanya cuma di situ. Itu gitu, kerajaan yang dibangun oleh Allah, ya kan. Di Islam juga disebutkan bahwa sorga itu bentuknya seperti kerajaan gitu kan, karena Allah yang berdaulat, makanya disebut kerajaan, bukannya Allah jadi presiden terus ngangkat-ngangkat menteri, enggak seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, kita kritisi, kita pelajari, kita lakukan. Jadi maaf, jangan mau dibodoh-bodohi lagi oleh para rohaniawan, ya, ditawari propaganda agama. Ini nanti ditawarin harta di surga segala macam, itu suatu kebodohan yang paling bodoh, ya. Maaf kalau ada yang tersinggung, ya. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi kebenaran itu harus disampaikan. Kebenaran itu walaupun ya cuma sekelumit dikit tentang harta di surga, ya. Ini kan ceritanya tentang harta di surga. Ini adalah yang benar, bahwa harta manusia di surga hanya Allah, bukan istana, bukan bidadari, bukan emas, perak, permata, jamrut, ya kan diceritanya kan seperti itu. Kalau kalau di ayat-ayat lah seperti itu. Tetapi hartanya adalah Allah. Kalau Allah tidak lebih penting daripada bidadari, kalau Allah tidak lebih penting daripada istana, kalau Allah tidak lebih penting, itu bullshit. Karena yang ada di surga itu cuma Allah, gitu loh. Semua itu cuma hiasan, semua itu cuma cuma gambaran, lihat kenikmatan, tapi tidak bisa, bukan kenikmatan duniawi. Manusia roh kok berhubungan seks. kalau kalau manusia roh itu berhubungan seks, ya, itu setan udah pada beranak. Malaikat itu udah banyak anaknya gitu kan, udah butuh rumah sakit. Nah, itu yang tidak diajarkan dia dipahami. Ya saya mengajarkan sedikit karena saya bukan rohaniawan, ya, tetapi saya juga belajar rohani. Nah, ini menggelitik. Yuk kita belajar. Belajar itu yang benar, berdasarkan fakta, kritis gitu. Jangan asal menerima, asal jangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya sambil ngopi, kopi hitam biasa. Silakan kita renungan bersama, tidak perlu diperdebatkan. Setiap orang punya keyakinan masing-masing dan keyakinan tidak bisa diperdebatkan, ya. Tetapi kebenaran itu bisa diperdebatkan. Yuk kita nyarinya kebenaran, jangan mencari pembenaran. Jangan lupa ngopi, tetap semangat, ya. Tetap semangat.